Atim Rabbi fangfana bibarakatim wadinal husna dihormati. Baik pemirsa ya, jadi pada kali ini kita bersama tim Wong Astral dan Kota ID. Jadi ini satu-satunya acara kita podcast dengan makhluk gaib ya. Saya menangkap ada satu getaran sinyal energi yang sangat kuat arahnya dari pohon tadi. Ya, itu kuat banget. Cuman sosoknya itu belum begitu jelas. Sepertinya seperti manusia, cuman atasnya aja, bawahnya aja seperti hewan. Coba akan kami tarik ya pemirsa, mudah-mudahan mau masuk nanti biar kita interaksi, kita tanya-tanya lebih dalam lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, khodamul gaib, khodamul ruh, ya rijalul gaib. Para bangsa astral yang bertempat bersemayam di pohon besar ini, saya persilakan engkau untuk memasuki jasadnya mediator kami. Tunjukkan eksistensimu, hadir wujud. Assalamualaikum. Ini biasanya memang seperti ini. Kalau dia berbau siluman, memang saya gunakan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak bisa salam. Selamat malam. Selamat malam. Boleh, diajak interaksi boleh. Nah, Bisa berbicara, Mas atau Mbak? Saya berbicara. Selamat malam. Dengan siapa saya? Anda sesosok apa? Anda sesosok apa? Manusia setengah ular. Manusia setengah ular. Anda di sini sudah lama? boleh digali lebih dalam lagi ya. Sudah lama. Dari tahun berapa? Saya di sini sudah 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti Anda tahu kejadian-kejadian di sini ya? Ya, Apa yang membuat Anda nggak suka? di sini dulu. Dan dari situ Anda marah? Ya, saya pernah membuat satu sekolahan sini kesurupan. Oh, rupanya Anda yang membuatnya. Kenapa? Itu karena kelalaian dia. Para manusia-manusia itu. Dengan cara apa Anda menggoda atau memberikan mereka? Atau menyuruh makhluk-makhluk lain untuk... Ya, Oh, Anda seperti tertua di sini? ya, Yang tadi, maaf nih, tadi ada sesosok genderuwo. Itu teman Anda atau bawahan Anda? itu teman saya. Teman. Pernah Anda suruh? Ya, Dulunya ini tempat apa sebenarnya? rawa. Rawa. Ya, Apakah Anda nggak senang tempat ini dibuat sekolah atau gimana? dulunya tidak ada izin dia. Kalau misalnya nih, anak sekolah tidak melakukan hal-hal seperti itu, apakah Anda tidak bermasalah? Enggak. Berarti yang salah itu manusia ya? Ya, dia sudah mengganggu di tempat saya. Apa yang kami ini? Hah?
Yang sengaja ngundang Rika pengen menggali informasi tentang tempat-tempat nang kene. Apakah nang kene ki anak kerajaan atau keraton apa rumah-rumah biasa? Mohon maaf, nanya lagi. Kerajaan kamu di mana ya? Ada kerajaan? Di sekolah juga. Sekolahnya dulu tuh di sana pernah ada perlawanan nggak? Situ ada kerajaan besar. Pernah ke sana? Ya, Sering atau kesananya ngapain? di situ istana paling besar. Tempatnya di sebelah mana itu? Sekolah. Di rawa. Rawa sekolah itu. Ya, Banyak penghuninya di sana. Apa contohnya? Ada yang seperti Anda, manusia setengah manusia setengah hewan. Apa wujudnya? itu banyak siluman. Siluman, ular, Ada buto hijau. buto hijau. Di sana pernah dijadikan tempat-tempat hal-hal yang tidak seharusnya nggak? Ya, Contohnya apa? Apakah orang mencari dia situ mencari sesuatu. sesuatu? Ya, Di sini pernah nggak kayak gitu? Mencari apa? Pegangan. di pohon besar. Mencari pegangan. Untuk apa biasanya? Banyak orang ritual dulunya di sana. Cari nomor paling. Togel. Ya, Nomornya pira sing metu? Maaf, tadi ini belum memperkenalkan nama. Dua jeneng apa ora? saya siluman ular. Enggak dua jeneng. Jadi dia mengaku siluman ular ya pemirsa. Sudah hidup 1000 tahun yang lalu. Dan dia juga pernah membuat satu sekolah itu kesurupan karena kesalahan dari manusianya atau mahasiswanya. Begitu informasi yang kita dapat dari sosok ini. Sudah? Sudah? Ayo langsung sampean. Gimana, Mas? Apa mau digali lebih lanjut lagi? Gimana kita jawab? Kayaknya informasinya ya cukup karena alur kerajaannya yang arah Meranakai, arah Lebung sekolahan, iya. Ya, mungkin saya pengen tanya ya. Wahai makhluk astral, bangsa siluman, Anda mau nggak berbicara dengan saya? Ya, dengarkan. Mulai saat ini, nggak usah lagi menampakkan diri ataupun mengganggu warga-warga sekitar ataupun anak-anak yang beraktivitas di situ. Bisa. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya alam kamu itu di alam halus, alam astral. Nah, di manusia ini tidak melihat kamu, sedangkan kamu bisa melihat mereka. Jadi mereka nggak tahu. Nah, kalau kamu ganggu secara tidak langsung, kamu itu mengganggu kehidupan manusia. Itu tugas saya. Ya, itu tugas kamu. Sedangkan tugas saya memberantas para bangsa-bangsa lembut yang memang suka mengganggu manusia. Kalau Anda tetap bersikeras, berarti akan berhadapan dengan saya langsung. Anda nggak suka dengan saya? Ya. Terus kalau nggak suka mau apa? Saya ingin memakan salah satu di antara kalian. Siapa yang mau dimakan? Ki Gadap, Digadap. silakan. Anak apa masalahnya karo nyong? Nyong lah awet mau menang baik. Ngelih bareng ya ki. Nggih. Apa urung mangan awet mau? Gawak nasi goreng. Bungkusaken lho kowe. Dijutak.
kalau tetap bersikeras, tetap mau melawan ya, sekarang cukup dengarkan aja ya para pemirsa, terutama ditujukan kepada Kang Ujang Bustami. Mohon izin saya akan bacakan sholawat versi Kang Ujang Bustami. Reaksinya nanti gimana bisa kita lihat bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Fangfana bibarakati wandina husna birahmati Rabbi fangfana bibarakati wandina husna bihurmati. Ya, inilah sosok makhluk astral yang mengaku siluman ular ya, setengah manusia setengah ular. Pada dasarnya sosok siluman ataupun bangsa astral itu lemah, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Nah gitu. Jadi untuk para pemirsa yang melihat tayangan kami, jangan pernah takut kepada bangsa astral, siluman, jin dan sebangsanya. Yang penting di dalam hati kita, di dalam diri kita itu selalu berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta doa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari gangguan-gangguan jin, siluman ataupun sebangsanya. Ya mungkin cukup gitu Mas ya, karena ini mediator kasihan saya keluarkan. Kalau kita paksa nanti yang ada kita benturan ya, kasihan juga mediatornya. Mungkin pemirsa ya, kita akan ngobrol berbincang-bincang dengan spiritual kita ya, dengan Gus. Ya. Mungkin kita akan membahas tentang apa yang sudah terjadi di sini. Mungkin di sini ada pertanyaan yang gimana, Gus? Mbak Ella sepertinya terkena benturan efek negatif. Oh gitu ya. Nah, jadi silahkan dikontrol dulu, tarik nafas pelan, buang. Ya. Tarik nafas pelan, buang. Baca sholawat dalam hati, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Ya. Nah, gitu. Jadi gini Mas, nah, ini mumpung masih hangat ya. Pada dasarnya manusia itu kalau hati kita ataupun pikiran kita lagi konsen, lagi fokus, ada benturan energi yang negatif itu mudah kerasa. Apalagi orang-orang yang peka terhadap energi spiritual, energi metafisik. Nah itu tergantung orang itu sendiri, dia mampu nggak menangkap atau dia mau nggak istilahnya energi itu masuk di dalam tubuh kita. Kalau respon tubuh kita itu menangkap, maka kita akan mengalami efek ya, misalkan seperti tadi ya, mual, kadang ada yang pusing, kadang ada juga yang bisa langsung masuk ataupun kesurupan. Nah, untuk selanjutnya monggo Mas, kalau untuk mau berbincang-bincang, kita bisa sambil duduk aja. Duduk, nggak apa-apa, Gus ya. Langsung duduk saja. Baik ya pemirsa, jadi dari hasil mediator tadi, jadi saya akan menggali dan meluruskan yang sudah kita ekspor tadi melalui mediator. Mungkin ini juga akan menjadi sebuah pengetahuan pemirsa di luar sana. Nah ini pertanyaannya apa yang disampaikan mediator tadi Gus ya, apakah makhluk astral itu tadi ya, ini kan yang kita harus luruskan. Ketika manusia itu berbuat kesalahan atau zolim atau bagaimanapun, apakah itu godaan dari dia ya atau bagaimana? Karena kita di sini mau meluruskan apakah makhluk astral tadi hanya sebagai pembenaran, suatu alasan ya untuk membenarkan dia itu baik. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Gus secara luas. Ya, mohon izin kalau mungkin ada tutur kata yang salah ya untuk para master praktisi di manapun berada, saya mohon maaf.
saya sebatas manusia biasa dengan keterbatasan ilmu saya. Ya, pada dasarnya gini Mas ya. Ya. Makhluk astral menggoda manusia itu karena memang dari leluhurnya para bangsa jin itu sendiri itu memang suka mengganggu. Ya. Jadi untuk masalah manusia itu melakukan kesalahan, berbuat dolim, terus makhluk astral itu kok nggak suka, Iya. itu memang ya bagi mereka itu siapapun itu manusia mau baik mau buruk itu namanya makhluk astral itu suka mengganggu, suka menggoda. Baik itu orang yang beriman, bertakwa, bahkan orang yang tidak mempunyai iman sekaligus, ya tetap diganggu sama siluman, sama setan. Bedanya kalau orang yang beriman itu punya tameng. Nah, minimal ketika dia diganggu, dia bisa mengelak ataupun gangguan dari astral itu Ada penolakan. nggak bisa masuk gitu. Nggak bisa masuk. Tapi kalau orang-orang yang imannya lemah, apalagi orang yang nggak punya iman ya, walaupun dia mengaku beriman tapi hatinya kosong, itu mudah sekali diganggu oleh makhluk astral. Gitu. Terus makhluk astral itu sebenarnya terkadang malah suka kalau ada tempat yang dibuat maksiat, apalagi untuk pemujaan itu malah suka Mas. Iya, iya. Nah, jadi mereka terkadang di alam sana itu ya ada yang gengsi, seolah-olah dia itu baik, manusia itu buruk. Padahal sebenarnya kebanyakan, nggak semuanya. Kebanyakan makhluk astral, apalagi bangsa siluman, itu malah menyukai tempat-tempat yang dibuat untuk maksiat, apalagi pemujaan. Nah gitu, cari nomor, cari togel, disembah-sembah pohonnya, nah gitu malah seneng dia. Gitu. Artinya akibat daripada kejadian-kejadian di sini termasuk kesurupan, termasuk melakukan suatu hubungan yang dilarang, itu berarti memang godaan dari setan atau jin yang ada di sini tadi ya, Nah, Gus ya? selain godaan, memang itu mutlak kesalahan manusia itu sendiri. Tidak bisa mengontrol emosi, nggak bisa mengontrol nafsunya, sehingga ketika dia melakukan perbuatan yang maksiat, nah itu bangsa setan-setan itu, jin-jin itu dia suka. Nah suka akhirnya masuk ke tubuh manusia yang kosong, dia bikin huru-hara. Istilahnya itu pengen terkenal di dunia manusia, melewati Pengen eksis. badan manusia, pengen eksis lah coro-corone. Gitu ya. Terus di situ itu, yo ini saya penunggu di sini, biar orang-orang itu tahu lah keangkeran tempat ini kan gitu. Nah, dari sosok yang kita ajak komunikasi itu ya Gus tadi gini, kan itu kan ada yang sosok besar, ada kecil, ada gitu lah dalam intinya. Nah, apakah tadi dia bercerita juga tempat ini pernah dijadikan pemujaan? Apakah karena itu dia menjadi besar atau gimana? Enggak, kalau masalah wujud besar kecil itu memang bawaan dari sana. Itu besar kecilnya bawaan dari sana, akan tetapi namanya makhluk astral itu bisa berubah wujud, berubah bentuk, bahkan dia bisa menyerupai Manusia. perwujudan manusia. Tapi di alam sananya dia ada wujud yang asli itu. Nah, jadi wujud besar dan kecilnya itu memang bawaan dari sana. Bukan karena dipuja-puja terus dia semakin membesar, bukan, karena bawaan dari sana. Itu. Terus ini pertanyaan buat Kang Gagap ya. Kang Gagap. Tadi menanyakan kepada mediator ya, Gus ya. Kang Gagap, apa alasan Kang Gagap tadi bertanya kok di sini kerajaannya di mana gitu? Bagaimana bisa dijelaskan mungkin Kang Gagap? Ya kan nyong mau takon karo Kang Kalkulator bahwa jare anak semacam kerajaan nang kene iki kuwi pusat kerajaannya sebenarnya nang ndi? Kang Raden. Ya, kalau pengakuan dari mediator itu sendiri tadi kan mengakunya di pusat sana. Nah itu ya walaupun nggak harus sama, tapi kacamata batin saya memang saya merasakan getaran yang sangat kuat itu ada kerajaan memang di Lebung STM sana. Kalau di sini memang ada, cuman kan kecil-kecil semua. Kuwi kerajaan iki berbentuk kayak istana apa? Seperti istana, tapi di dimensi jin itu ya namanya dimensi jin itu kan alam astral lembut ya. Ya jadi seperti di alam nyata ini nggak bisa digambarkan secara rinci karena wujudnya itu aneh-aneh gitulah. Bisa dikasih arah-arahnya itu Gus,
posisi letaknya itu di sebelah mana kalau dari sini mungkin Gus? Kalau dari sini itu di samping STM PAS itu kan ada jembatan itu ya. Ya. Ada jembatan. Nah, dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam lewati lebung itu, irigasi kecil itu. Yang sebelah sana apa sebelah sini ya Gus? Yang sebelah sana itu sampai sini. Jadi tempat jalan itu sebenarnya kalau secara dunia astral ya pemirsa, kita itu melewati kerajaan jin di situ. Di situ. Makanya terkadang ada orang yang lepas kontrol, nggak bisa emosinya nggak stabil, Ya. dia lewat di situ, apa mungkin ada problem, ada salah ataupun orang habis mabuk ya, dia lewat situ terkadang jatuh, karena pandangannya kabur. Ada yang dia nabrak, ada dia yang tiba-tiba itu seperti ada yang lewat gitu ya. Bahkan pernah dulu ada orang yang lewat itu melihat seolah-olah di jalan itu kayak ada orang. Nah, dia rem mendadak terus jatuh. Padahal nggak ada orang. Gitu. Terus mungkin tipnya Gus ya, supaya kita selamat berjalan ataupun di tempat-tempat hal yang seperti itu tuh apa itu Gus? Bisa disampaikan ke pemirsa untuk menjadi apa namanya edukasi mungkin. Ya pemirsa sekalian, pesan dari saya ya untuk para pemirsa yang suka melewati tempat-tempat yang mistis ataupun tempat-tempat yang angker, jangan pernah menganggap tempat itu angker. Itu kunci. Satu, hati kita yakinkan. Jangan pernah menganggap tempat itu angker. Yang kedua, jangan meyakini di situ itu ada makhluk astral yang mengganggu. Nah, secara tidak langsung di alam bawah sadar kita sudah menolak. Jadi ketika ada energi negatif mau menghantam kita, udah tertolak sendiri dengan secara naturalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu selalu fokus. Kalau lewat gitu ya, apa tengah malam, itu pikirannya jangan melayang-melayang. Nah, itu tetap fokus, biar pikiran kita nggak mudah dimasuki oleh bayang-bayang astral. Karena kan astral itu suka mengganggu pola pikir manusia. Setelah dari pola pikir manusia, dia masuk ke hati. Nah, tapi nggak bisa ke hati yang dasar ya, cuma hati luar aja. Terus yang paling inti itu tingkatkan keimanan, ketakwaan. Jangan lupa senantiasa selalu berdoa kepada Allah, membaca sholawat minimal ketika kita mau berkendara ya, baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru doa untuk naik kendaraan. Begitupun di tempat-tempat yang sekiranya angker, itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Itu sudah cukup itu. Cukup ya. Nah, ini Gus selanjutnya dengan Kang Gadap ya. Kang Gadap, kalau sampai detik ini apa yang dirasakan untuk situasi kondisi di seputaran sini Kang Gadap? Setahu nyong ya. Ya. Karena makhluk astral kuwi emang bener seneng ganggu nih manusia sering nampak ke ngaton ke ya, karena keimanane manusia kuwi kadang akeh lemai. Makanya sering marah-marah nungul ya. Iya. Kalau Kang Gadap melihat mungkin yang sering nongol itu sesosok yang mana dari dua tadi? Ya sing sering muncul rata-rata kuntilanak karo bangsane gandruwo. Gandruwo kuwi bisa mongklah-mangklih. Jadi berwujud mulah malih gitu iya. Ya. Kadang gelem nyamar. Kalau siluman malah jarang muncul. Oh, siluman jarang muncul. Yang muncul rata-rata ya jin-jin itulah. Jin itu. Kalau Mbak Ella yang dirasakan mungkin saat ini tadi kan sempat ini ya Gus ya, bereaksi interaksi secara ini tadi ya. Jadi secara indera keenamnya buka, terus dia langsung benturan. Itu mungkin apa yang dirasakan Mbak Ella, gimana pengalaman mengikuti jejak misteri ya, channel Wong Astral ini baru pertama kali kita explore tempat bersama ini ya, kita ya collab ya. Nah, saya juga lagi pertama kali penelusuran Gus, Secing. yang saya rasakan ya
sebelum ada interaksi tadi ya sempet deg-degan karena kan baru pertama itu kayak grogi lah karena baru pertama kali kan melakukan seperti ini. Terus ketika sudah mulai berinteraksi saya berusaha untuk menahan diri saya. Menahan diri saya kan karena yang sudah saya bilang tadi kalau saya berinteraksi dengan makhluk yang besar itu bisa mual. Nah itu berusaha tadi saya menahan. Terus pas mau dikeluarin itu tadi mualnya Itu nggak kan tertahan. kalau pas keluar dia kan energinya menyebar. Nah, mungkin tadi ketika pas keluar Mbak Ella ini kan radiusnya kan sangat dekat ya, cuma berapa meter kan. Kena ini istilahnya benturan energi negatif itu. Terus sempat nggak merasakan mungkin takut atau bagaimana? Iya, Takut juga. takut. Takutnya takut melihat atau takut mediator ngamuk? Takut Takut mediator. mediator ngamuk. Tadi kan seperti ini Gus, ada yang mau dimakan. Nah kan ngeri tuh Gus. Nah, yang dimakan Kang Gadap ya. Iki Gadap ya. Sebenarnya nggak mau arep ngejak gelut tapi tah tuh kayaknya angger dilawan melasaken makanya ya alhamdulillah berkat sholawatae Kang Ujang Bustomi ya ki mau langsung klepek-klepek. Langsung lepek-lepek ya. Tapi saya akui ini Mbak Ella ini perempuan berani ikut eksplor ya, penelusuran mistis itu sangat luar biasa. Sebenarnya kan nggak berani Gus, cuman Diberanikan. kan diberanikan karena kalau nggak seperti ini kan Ya demi pemirsa, ini demi sampai demi semua pemirsa ini. nih coba aku melawan keberanian, makanya tolong dong subscribe Makanya ya. ya para pemirsa jangan lupa di subscribe, dibagikan sebanyak-banyaknya gitu, biar betul. rame. Ya, rame. Nanti insya Allah requestnya apa, di mana tempatnya yang paling angker ingin ditelusuri, insya Allah nanti kami datangi ya. Kita Siap. datangi. Yang penting kalau untuk itunya ada izinnya. Ada izinnya yang penting. Nah terus dari sampean sendiri gimana komentarnya setelah mengikuti tadi? Ya ini pengalaman pertama ya pemirsa saya di dunia seperti ini. Tapi gini Gus ya, karena saya ini kan apa ya, saya terlalu fokus pada rasional dan logis ya. Jadi apa hal seperti ini mungkin saya butuh apa ya pendalaman dan mungkin butuh hal-hal seperti ini, kegiatan seperti ini. Memang kalau saya melihat dari ini tadi ya, saya hanya mengambil suatu hikmah dari sebuah hal seperti ini. Intinya ya kita harus beriman lah. Intinya percaya, dan apa yang disampaikan Gus tadi tentunya kita harus membentuk pemikiran kita dimanapun tempat kita harus positif. Kalau untuk yang pertama tadi sama Ki Gadap ya, kita melihat sosok perempuan lagi ungkang-ungkang di atas ya Ki ya. Iya, kuntilanak itu Mbak Ella. Memang ini Gus pertanyaannya, hal seperti itu tuh apa bisa di apa namanya, kayak saya kan tadi bertanya enggak yang mana saya nggak bisa melihat, apakah itu bisa diperlihatkan mungkin bagi orang awam gitu? Kalau untuk orang awam untuk melihat itu tergantung dia mampu nggak tingkat kefokusannya itu satu titik. Jadi walaupun orang itu awam, kalau dia mampu fokus nanti dibukakan indera keenamnya untuk sementara bisa. Tapi kalau kita kesulitan dalam hal kefokusan itu sulit. Paling mentok hanya bisa merasakan getaran aja. Getaran aja. Mungkin getaran-getaran di tempat-tempat yang memang ada makhluk astralnya. Gitu. Dan mungkin kalau misalkan sampean spiritualnya itu digali, terus minimal mengikis ya dari unsur-unsur yang menutup hijab, itu dikikis terus biar tipis. Nah minimal ketika nanti sampean ikut ekspor seperti ini, itu merasakan hawa-hawa alam mistis itu memang kerasa banget gitu. Terus ini pesan terakhir mungkin untuk Kang Gadap, Ki Gadap. Ya pesan tekonyong ya, sing penting awake dheweke, para sing nonton, para sing deleng, intinya kita sering-sering membaca sholawat di mana nang ndi bae lah. Sholawat dalam hati, apa langsung
mengucap. Karena dengan sholawat kita dilindungi kayak kui. Mungkin dari Mbak Ella untuk Pesan-pesan terakhir. pesan terakhir dan kedepannya. Enggak terakhir dong, kalau terakhir tutup channel ini. Enggak, maksudnya dalam saat ini ya. Ya kalau untuk aku apa ya, nggak usah melakukan yang tidak lah. Maksudnya sudah tadi mediator tadi udah ngomong bahwa ya mungkin entah itu benar atau tidak, yang melakukan hal seperti itu emang nggak boleh ya. Apalagi ya di tempat-tempat yang menurutnya sakral atau apalah itu. Astral. Itu angker. Nah, bisa dibilang seperti itu. Yang penting selalu beriman kepada Allah, salawat, yaitu tadilah tetap zikir itu pasti. Itu Cukup. Mungkin bisa langsung saya serahkan ke Gus. Saya hanya nambah sedikit aja ya. Ya. Untuk para pemirsa yang melihat tayangan ini, khususnya kepada para pemuda-pemudi yang istilahnya suka aktivitas di sini, apalagi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di tanggul ini ya. Rata-rata ini kalau saya amati ini aura-aura negatif itu sepanjang tanggul ini banyak banget ini. Nah, itu saya mohon dengan sangat jadi untuk para pemuda-pemudinya jangan melakukan hal-hal yang negatif, apalagi berbuat yang enggak senonoh lah ya, ataupun kasarnya mesum gitu ya. Jangan di sini. Cukuplah kita menahan diri kita, hawa nafsu kita. Kalau memang pengen ini ya menikah gitu ya. Nah terus untuk orang-orang yang suka cari nomor, ini di pohon ini kan lumayan kuat auranya ya. Itu bagi saya pribadi pesan untuk para pencari nomor ya, itu permainan jin. Jadi tidak mungkin orang yang menggunakan nomor itu pasti kaya, malah bahkan itu akan menjadikan ia tambah miskin. Gitu ya pemirsa, dari saya pada intinya diri manusia itu mempunyai alam bawah sadar yang super hebat istilahnya ya. Kekuatan di dalam diri kita, jati diri kita itu luar biasa, tinggal bagaimana kita mengolah diri kita sendiri untuk kesuksesan hidup. Yang pada intinya manusia hidup itu yang dicari hanyalah ridhonya Allah. Jadi perjalanan kita di alam semesta ini hanyalah sesaat. Apa tujuan hidup kita, dari mana asal kita, akan kemana kita kembali, itu perlu dikaji. Dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian yang melihat tayangan ini sudah mulai berpikir yang positif untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Mungkin cukup segitu dari saya tambahannya ya. Monggo ditutup Kang Gadap. Oke, pokoknya ya para sing nonton pantau terus channel Wong Astral Channel bersama Kotak Ide, di subscribe, di like, di komen, di share. Nyong Ki Gadap mengajukan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving